Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Ya, kami sekarang berada di Bali, tetap di Bali juga ini karena ini vlog Bali tetap, dan berjalan-jalan ke wilayah Nusa Dua. Nusa Dua tuh isinya hotel-hotel, resort, tapi pantainya itu bagus, ya kan? Tapi sayang sekali sunsetnya ada di sebelah sana, bukan di sebelah sana. Akhirnya dapat Dex juga. Luar biasa susahnya nyari Dex di Bali. Setelah Kia Grand Sedona, kami kembali berbahagia lagi diisi Dex. Kami menuju ke arah utara lewat tol. Namanya tol Mandara. Yes, ini tol pertama di Bali dan ini adalah tol layang kedua di Indonesia. Yang pertamanya itu adalah Jembatan Suramadu. Panjang tol ini 12,7 km. Ya, merupakan tol yang tidak terlalu panjang. Diresmikan tahun 2013 dan lewat tol ini kami selalu menikmati perjalanannya, menikmati pemandangan di sekitar. Sepi sekali tolnya. Memang dari dulu tidak rame-rame amat, tapi ini sekarang sepi sekali. Apa kabarnya ekonomi di Bali sejak pandemi? Karena ingin tahu lebih dalam, maka kami berhenti makan dan ngobrol bersama seorang kawan pengusaha lokal di Bali. Nah, sebenarnya pada video kali ini kami akan ngobrol-ngobrol dengan Chef Alip. Chef Alip ini merupakan pengusaha restoran. Ini restoran apa kafe nih? Restoran, kafe, coffee eatery lah. Oke. Nah, ini namanya 69 ya. Apabila Anda ke Bali, ini bukan iklan loh ya, tapi ini kami sangat rekomend sekali. Makanan-makanan di sini tuh enak sekali dan harganya sangat amat terjangkau. Ya, terus bisa pesan lewat Gojek, GoFood, GrabFood juga luar biasa. Luar biasa, harus dicoba apabila Anda ke Bali. Ya, Chef Alip, ini mau ngobrol-ngobrol sebenarnya tentang dampak pandemi. Memang dampak pandemi ini di Indonesia ini luar biasa sekali ya. Sebenarnya bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Tapi di Bali ini banyak mengandalkan pariwisata, ya kan? Dampaknya itu bisa lebih kencang dibanding dengan di Jakarta. Benar. Ya. Jakarta, Surabaya, oke lah masih ada industri ya. Kalau di Bali kita benar-benar mengandalkan pariwisata. Ya, Dan sebagai pelaku usaha juga pasti tahu dampaknya. Di Bali ini kehilangan revenue atau pendapatan berapa banyak sejak pandemi? Dari pandemi, kalau dari usaha pribadi yang saya alami sangat drastis, bahkan itu bisa dibilang mencapai angka 85-90%. Hilang Loss. Ya. Jadi bisa dilihat dari penjualan juga daya beli masyarakat, karena banyaknya masyarakat atau orang-orang yang bekerja di bidang pariwisata, mereka lost job, tidak ada income. Dan istilahnya mereka mencoba juga mencari income, mulai berjualan online, baik itu makanan atau produk. Jadi ya ruang lingkupnya perputaran ekonomi hanya di sini-sini aja untuk saling support antara teman, keluarga, seperti itu. Dan sangat disayangkan juga dari pemerintah atau istilahnya bantuan dari pusat juga tidak sampai mencapai di operasional ya, atau di lapangan seperti itu. Bantuan seperti apa dari pemerintah? Seperti BLT, dan malah banyak yayasan swasta atau orang-orang yang punya hati nurani lah yang bergerak, mereka bisa buat charity donation yang untuk menyumbangkan bahan pokok makanan. Seperti itu untuk orang-orang yang istilahnya tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki income ya, seperti itu. Bahkan bukan hanya orang lokal, kebanyakan juga ekspatriat atau foreigner yang stay di Bali, mereka malah menggalang dana, istilahnya membuat event atau charity untuk membantu masyarakat kita juga. Dan termasuk ya kalau kita lihat di areal Badung seperti ini juga dari 100% yang close atau yang tutup 90%, bahkan yang collapse kalau saya lihat secara reality bisa mencapai 60-70% collapse. Tidak akan bisa buka lagi. Nggak mampu untuk buka lagi karena kalau kita bikin perhitungan kemarin dengan dihitung lockdown, ya hitunglah 3 bulan. Seandainya kita buka kembali itu lumayan big investment ya. Dalam artian dari start awal untuk modal, pekerja, bahan dan yang lain-lain seperti itu.
Dan sampai hampir akhir ujung 2020 pandemik ini sudah hampir di bulan 11 12 hampir setahun ya. Dan bisa kita lihat impactnya dan yang jelas juga kriminal juga cukup tinggi. Jadi naik Ya, karena tingkat penganggurannya tinggi. Kalau Ya. tingkat pengangguran tinggi, kriminal pasti naik. Benar. Jadi ya banyak impact lah, banyak efek juga. Ya mudah-mudahan saya sih berharap ekonomi atau istilahnya pandemik atau virus ini cepat bisa terselesaikan dan istilahnya untuk Bali bisa kembali pulih lagi, bukan hanya untuk Bali, bahkan Indonesia dan dunia ya. Karena kalau Bali hanya segelintir kecil ya, tapi efeknya sangat besar. Satu lagi kembali lagi karena kita tergantung pariwisata, istilahnya seperti itu. Dan di luar pun lebih struggling juga, cuma managing pemerintahnya mereka lebih baik kalau menurut saya dari teman-teman yang saya dapat info. Iya. Kita ini posisinya sekarang di kami ngerasa ya di Indonesia ini sudah mulai lupa. Benar. Ya udah mulai lupa, udah mulai berusaha untuk hidup normal lagi, udah mulai berusaha untuk jalan-jalan liburan lagi gitu ya. Benar. Sehingga banyak sekali ya yang seperti kami ini ingin bertahun baruan di Bali. Di Bali, benar. Di Bali. Terus tahu-tahu kemarin, kalau kami memang udah keluarga udah di Bali sempet kan kemarin Cabrio Challenge keluarga kami yang sudah di Bali, terus kami ada urusan Jakarta bolak-balik ya. Nah itu jadi mau nggak mau PCR mengikuti standar protokol ya. Mengikuti peraturan yang tiba-tiba timbul. Benar. Nah tiba-tiba timbul last minute ya. Udah di PCR ternyata mundur 1 hari. Mundur 1 hari tuh. Makanya di airport kok sengaja tuh nggak buka-buka tuh. Dicek kok nggak dicek. Di airport nggak dicek nih. Jangan-jangan hoax itu. Enggak, ternyata mundur 1 hari. Ya tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Udah alhamdulillah sampai sini lagi. Cuma kemarin tuh yang kami dengar gara-gara peraturan PCR itu hilang banyak potensi pendapatan. Jujur as personal dari aturan baru yang diberlakukan dan jujur saya 24 sampai 28 harusnya kita punya event di sini. Itu one day cancel langsung directly karena aturan ini ya, dalam artian karena ini sudah berlaku, kita respect Banjar atau daerah mengeluarkan aturan mensosialisasikan seperti apa. Cuma yang sangat disayangkan ini last minute ya, dalam artian nggak bilang-bilang dulu gitu loh. Paling tidak harus ada sosialisasi, disampaikan dulu seperti apa. Walaupun dan nggak mendadak gitu ya. Dan istilahnya kalaupun ada aturan, harusnya kan yang kita perkuat di sini itu istilahnya standarisasi protokol yang memang harus diikuti seperti apa. Karena jujur saya selaku masyarakat Bali, kayak saya di sini masih bisa buka dan operasional itu masih bersyukur, walaupun tidak mencapai profit. Hanya untuk muter lah kasarnya seperti itu. Paling tidak saya masih bisa gaji karyawan, bayar listrik, pengembalian sewa. Yang penting masih bisa survive. Tutup ya. Tapi yang kalau kita pikirkan secara global untuk karyawan atau staf yang saya sudah rumahkan dan yang saya sudah cut, saya juga pikirkan mereka karena mereka juga sudah bekerja lama, loyal. Sekarang mereka tidak memiliki pekerjaan. Nah ini di areal bisnis saya saja, belum di tempat lain, di tempat teman-teman atau di areal yang lain. Iya betul. Karena seperti Omobi mungkin lihat di areal Seminyak seperti apa. Seminyak areal sepi sekali. Seminyak, Legian, Ubud itu seperti kota mati. Iya. Ya, yang hiruk pikuknya biasanya traffic, music loud seperti apa. Nah, seperti itu. Tapi di beberapa restoran bahkan tadi sore kita ke Nusa Dua. Itu ke salah satu hotel, menongkrong situ aja gitu ya. Rame tuh? Rame. Terus ke beberapa restoran di sini, di sekitaran sini, rame sampai nggak dapet table. Kayak di jalan ini, jalan Umalas ini. Umalas, Peti Tengah, Batu Belik, itu masih rame. Kenapa ini jadi bingung nih sebenarnya, ini sepi apa enggak sih? Kalau jalanan juga macet gitu. Ya.
Kalau dari ini jalanan macet saya survei ya. Saya survei karena kemarin saya juga handle event untuk special book dari 2 hari yang lalu. Tapi di sini yang saya lihat mereka banyak memilih melalui jalur darat. Yang saya lihat. Oh, gara-gara PCR. Ya, benar. Jadi mereka bawa mobil ke Bali. Ya, kalau karena cukup rapid saja. Ya, antigen ya. Kalau di bedanya apa? Ya. Bukan bedanya apa, maksudnya gini. Itu jelas berbeda ya. PCR itu akurat. Ya. Yang rapid itu tidak akurat. Ya. Orang positif belum tentu positif, orang negatif belum tentu negatif gitu ya. Tapi kenapa dibedain yang lewat darat sama yang udara gitu? Ya. Cuma ya itu peraturan, pasti mereka punya pemikiran. Pasti mereka punya pemikiran. Mungkin ya nggak tahu deh. Nggak usah ngira-ngira. Ya, kalau saya lihat sih ya memang budgeting lagi ya, kembali ya. Dalam artian kalau memang jalur darat mungkin masih bisa berbanyak dengan satu mobil seperti apa. Kalau pesawat kan itu sudah perorangan perhitungannya dan istilahnya yang namanya kita juga habis kena pandemik, jenuh, bosan, pengen liburan. Kita juga punya budget dong untuk bersenang-senang istilahnya, melepas stres. Jujur kayak kita orang Bali juga sudah mulai jenuh. Kita ngomong fair aja. Jenuh dalam artian kita tidak bisa stay di rumah tanpa income. Intinya isi perut lah, kayak begitu intinya. Ya cuma sangat disayangkan lah dalam artian last minute regulation. Dalam artian dari pihak pemerintah harusnya disosialisasikan seperti apa. Kalau ngomong dari November gitu ya. Iya benar. Dari harusnya, September gitu. Kalau saya bukan mempelajari seperti apa dari kasus ini, virus ini muncul di Cina, harusnya kita kan sudah bersiap-siap. Untuk Bali pun, kalau saya bukan menggurui atau karena ini opini saya aja, lockdown 1 bulan kita siapkan standar protokol, orang nggak akan lost job kok. Kita sudah ready walaupun kita buka seperti apa, tapi memang ketat ya, seperti apa. Mau datang ke Bali mau holiday begini regulationnya kan nggak begitu. Istilahnya kalau di sini kan tumpang tindih yang kita lihat. Jujur saya sebagai masyarakat Bali atau warga orang Bali ya, lelah, kenyang dengan himbauan. Ya, tidak hanya saya mungkin banyak karena di sini juga teman-teman seperti itu. Himbauan. Kita ikuti, tapi lama-lama jenuh. Jenuh dalam artian kayak saya pengusaha, saya tidak bisa mengeluarkan uang dari saving terus dari tabungan saya untuk covering usaha saya seperti apa. Tapi banyak istilahnya saya juga punya karyawan yang harus saya nafkahi. Dalam artian di satu sisi saya juga harus punya income seperti itu. Ya efeknya bukan main menurut saya. Efeknya bukan main. Pasti. Ya sudah pasti. Dan ya nggak sendirian, semua orang juga begitu. Ya benar. Seperti itu. Nah, dan ini tahu-tahu bukan tahu-tahu ya nggak tahu, mungkin udah direncanain lama. Acara tahun baruan nggak boleh? Nggak boleh. Dan per hari ini saya juga mendapat surat edaran himbauan maksimal harus ada 25 orang. Hanya 25 maksimal di aturan. Kita buka aja transparansi ya, dalam artian ya 25 orang. Dan kita tidak boleh bikin istilahnya kegiatan yang melebihi dari kapasitas 25 orang atau musik seperti apa. Tapi kita lihat seperti apa nanti ke depannya. Yang jelas saya sudah lost 3 event yang sudah booking dan itu sudah lumayan menurut saya untuk mensupport bisnis saya ya atau usaha saya sendiri. Ya ini baru 1 orang nih. Belum masih banyak ribuan kali. Ribuan orang di sekitaran Bali. Nah, tapi anyway, ya apapun itu, kami yakin niatnya positif ya. Niatnya positif, mudah-mudahan hilang ini COVID gitu ya, walaupun chancesnya tuh rendah. Takes time. Nanti akhirnya nggak tahu ya, mungkin nanti lama-lama badan manusia akan menguat sendiri gitu ya. Iya benar. Atau lama-lama semua kita lihat orang juga vaksinasi ini seperti apa, efeknya juga dalam artian efek baik untuk kesehatan, baik untuk ekonominya. Ini vaksin nggak tahu deh, mudah-mudahan ada hasilnya. Ya global, ini masalahnya dunia juga seperti apa, tapi ya kita rasakanlah on reality-nya seperti apa. Ya reality-nya begini. Berat semua ya, mudah-mudahan kita semua survive ya. Ya ini cuma apa ya, membuka mata penonton aja. Pertama ini ada restoran enak, murah gitu kan. Kedua semua orang mengalami beratnya itu usaha ya, kita jangan berkecil hati, jangan patah
jangan Yeah. patah semangat ya, kita Yeah. harus terus selalu semangat dan terus selalu waspada. Ingat coronanya masih ada, bukan cuma ya. aturannya doang yang ada. Ada, ya. Coronanya itu tetap ada, Ya, kita ya. harus ingat terus dan Selalu berusaha survive. Ya. sedih nggak, Iya, nggak. iya. Kita harus cari way out deh. Paling tidak kita bisa survive dulu lah. Ya. Itu aja, sehat, survive, Mm-mm. itu aja prioritas. Sehat, Dalam artian ya survive. kalau untuk bisnis selalu ada jalan, Ya. semangat aja. Istilahnya selalu jump, make some idea new, selling, trying seperti itu Ya. aja. Iya betul. Ya. Makasih Chef Khalid, luar Om biasa. Mobi juga thank you ini sudah mampir dan kita sudah ngobrol, istilahnya sudah nyoba makanan saya dari awal juga. Luar biasa, luar biasa. By the way, thank you sudah recommended tempat saya dan thank you sudah ngobrol masalah efek pandemik di Bali. Iya. Sama ini. Iya, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Om Mobi dan Mas Mobi. Apabila belum tekan tombol loncengnya, share video ini seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial medianya 69 ya. Ya. Mampir ke sini apabila Anda di Bali, ini lezat. Dan tidak menghabiskan uang. Murah, high quality dan tempatnya asik, outdoor ya. Yes, Ya, outdoor ini ya, terbuka. outdoor, ya. Oke. Terima kasih telah menonton.